Ya, pemirsa, relokasi permukiman warga yang tinggal berdekatan dengan depo Pertamina menjadi usulan untuk solusi agar tidak ada lagi kecelakaan seperti di Pelumpang. Anggi Hasibuan akan membahasnya dalam Cek Fakta siang ini di Metro Siang. Anggi, silakan dengan paparan sejumlah data yang telah Anda siapkan. Baik, terima kasih Rino dan pemirsa. Jadi sekarang pasca kebakaran, opsinya dua. Geser warganya untuk pulihkan daerah aman atau yang sering disebut dengan buffer zone, atau geser deponya, begitu ya. Nah, dari sisi rencana relokasi ini pun sepertinya belum kompak. Kenapa? Karena disinilah saya akan coba tampilkan dua pandangan dari internal pemerintah sendiri. Baik, pemirsa, ini ada dua pendapat. Jadi seperti itu ya. Jadi kemarin kan Pak Jokowi sempat bilang harus dipikirkan agar bencana seperti ini tidak berulang. Caranya relokasi depo Pertamina Pelumpang atau pindahkan permukiman masyarakat begitu. Nah, Pak Luhut Binsar Panjaitan menyebut seharusnya yang dipindahkan adalah hunian warga, bukan lokasi deponya. Karena menurut Luhut, sejak depo Pelumpang dibangun, kawasan di sekitarnya memang disisakan untuk area khusus buffer zone dan bukan tanah kosong untuk dibangun permukiman. Jadi Luhut bilang, pemirsa, jangan dibalik begitu. Jadi Pelumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian begitu. Jadi jangan ini disuruh pindah menurut Luhut begitu ya. Orang yang tidak berhak di situ yang disuruh pindah. Nah, meski demikian Luhut juga menyebut harus ada solusi untuk relokasi bangunan permukiman di sekitar depo Pelumpang. Misal diberikan kompensasi atau dibangunkan sesuatu. Jadi jangan sampai terulang kejadian kemarin. Nah, sementara Menteri BUMN Erick Thohir lebih memilih deponya yang dipindahkan, yang kemarin sempat dibahas akan dipindah ke tanah milik Pelindo. Erick Thohir ini menyebutkan bahwa kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan disiap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Begitu. Baik, jadi manakah yang akan diambil? Geser depo atau geser warga begitu ya. Beberapa pertimbangan yang muncul ada seperti ini pemirsa. Kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Baik, kalau misalnya geser depo atau geser warga gitu ya, kalau depo yang direlokasi, biaya pembangunan dan instalasi akan besar sekali. Ini yang menjadi pertimbangan pertama. Untuk anggarannya akan besar, ada yang menyebut triliunan bahkan begitu. Nah, selain memakan biaya besar, pemindahan depo membutuhkan waktu pengerjaan dan pemindahan yang tidak sebentar. Kemudian bisa juga pemirsa bahwa nanti ini dianggap mengganggu distribusi, begitu. Belum lagi proses pemindahan ini bisa terjadi kebakaran lagi, begitu, atau meledak lagi dan berdampak lagi ke masyarakat sekitar. Ini jadi PR lagi, begitu. Jadi masih akan ada potensi bahaya ketika nanti relokasi depo. Jadi anggapannya seperti itu ya. Kemudian pemirsa, kita bergeser. Sedangkan untuk opsi relokasi warga dari segi waktu memang akan lebih cepat dan menjadi solusi jangka pendek yang efektif. Sementara untuk solusi jangka panjangnya, pemerintah bisa membangun permukiman baru seperti rumah susun misalnya sebagai tempat tinggal warga yang direlokasi dari buffer zone yang berbahaya. Namun opsi ini juga perlu komunikasi yang lengkap dengan para pemukim. Karena mereka yang merasa sudah memiliki tanah di situ jangan sampai justru jadi masalah pembebasan lahan yang tidak tuntas-tuntas. Begitu. Nah, kejadian di depo Pertamina Pelumpang kemarin ini bisa kita jadikan momentum pemirsa untuk memperbaiki tata ruang sebuah depo. Saya gambarkan sedikit dari denah depo Pertamina Pelumpang kemarin ya. Oke. Nah, ini adalah gambarannya yang kemarin kita review sedikit bahwa kalau misalnya kita lihat memang disinilah yang daerah buffer zone yang menjadi masalah ya pemirsa ya, bahwa ini terlalu dekat. Kemudian juga kemarin api dan juga asap keluar dari sini, yang terbakar atau yang terdampak adalah di daerah sini. Oke, memang sempat ada pernyataan pemirsa bahwa disebutkan di sini jaraknya sudah cukup gitu, 50 meter begitu ya. Namun ada yang berbeda kemarin, ini juga dikuatkan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa kemarin kebakaran di sini ada kebocoran gas dan sebagainya yang kemudian ke udara dan menyulut api di sekitar sini. Jadi sekali lagi kalau ini saya hapus, jadi meskipun di sini sebenarnya jaraknya sudah aman, namun kejadian kemarin ini menunjukkan hal yang berbeda ya. Jadi memang mau tidak mau ini sudah harus ada nih pemirsa yang namanya penjagaan untuk daerah-daerah buffer di sekitar depo. Begitu kondisinya. Oke, dari Pelumpang saya juga akan mengajak Anda untuk melihat beberapa depo karena permasalahan-permasalahan ini harus diterapkan pendekatan yang sama. Jadi bukan hanya di Jakarta saja. Harus ada buffer zone antara permukiman dan jangan sampai apa yang terjadi di Pelumpang juga terjadi di kota-kota lainnya. Saya mengajak Anda ke Semarang dulu, pemirsa. Apakah daerah buffer zone-nya sudah terpenuhi? Kalau dari sini ternyata ini dekat juga ya pemirsa ya. Ini juga mesti diwaspadai bahwa
apa yang terjadi di Pelumpang kemarin jangan sampai juga terjadi di Semarang misalnya. Kita pindah ke kota lain, bergeser. Ini adalah Samarinda, sama juga pemirsa, ada jarak yang dekat sekali di sini. Sehingga di sini juga terlihat bahwa buffer zone-nya juga tidak clear-clear sekali ya. Ini juga mesti diwaspadai. Belum puas. Dari Samarinda kita bergeser ke Surabaya juga, termasuk pemirsa, bahwa ada jarak yang sangat dekat sekali. Di sekitar sini misalnya, kalau ada terjadi apa-apa atau kasus yang sama seperti di Pelumpang, ini tentu akan menjadi masalah. Dan yang terakhir di Sumatera juga sama juga pemirsa, ada jarak yang dekat sekali antara depo dan juga permukiman warga. Jadi memang sudah ada hal-hal yang disamakan begitu ya template-nya ya, prosedurnya bagaimana menjaga depo dengan juga permukiman warga. Jadi jangan sampai kejadian dulu baru kemudian diambil langkahnya. Ada nyawa 18 orang dalam kebakaran di Pelumpang kemarin yang sepatutnya diperhitungkan dan menjadi titik balik perbaikan dan juga evaluasi. Begitu. Oke, Pelumpang sudah 2 kali kejadian kebakaran. Dalam 2 tahun sudah 6 kali pemirsa kilang minyak Pertamina terbakar. Presiden juga sampai berbicara meminta evaluasi menyeluruh Pertamina di depo-depo yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kita review kembali pemirsa, ini adalah deretan kejadian selama 2 tahun terakhir ini. Seperti disebutkan, ini ada 5 kejadian ya pemirsa ya. Plus 1 adalah Pelumpang yang kemarin. Nah kita bergeser misalnya mulai dari di Balongan dulu. Di sini hasil investigasinya ada unsur segitiga api di udara, kebocoran HC dinding tangki dan juga panas yang diduga trafo area SS24 yang menyulut kebakaran. Kemudian di Cilacap juga begitu, pemirsa. Dengan kapasitas 270.000 barel per hari, kilang ini menjadi kilang terbesar milik Pertamina. Hasil investigasinya salah satu tangki yang berisi benzena untuk produk dasar petrokimia terbakar. Pada saat terbakar, tangki di area Bunwol ini hanya berisikan sepertiga produk. Begitu. Jadi inilah kejadian-kejadiannya. Kemudian kalau misalnya kita ingat, di sini juga ada kilang minyak Balikpapan yang terbakar pada 15 Mei 2022. Kemudian juga ada 2 kali ya Balikpapan di sini. Begitu. Nah dari semua kilang-kilang yang terbakar ini, termasuk yang terakhir di Pelumpang, sudah seharusnya kita tidak berfokus pada pemindahan depo atau permukiman saja. Nah ini poin yang juga harus kita pantau atau awasi adalah keselamatan kerja dan juga keamanan operasional. Ada 6 kejadian dalam waktu 2 tahun, ini menjadi pertanyaan kita semua, ada apa di operasionalnya begitu ya. Evaluasi berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja juga sudah harus dijalankan dan kita dorong agar penataan antisipasi, pengenalan, evaluasi dan pengendalian bahaya yang timbul di lokasi sehingga mengganggu kesehatan pekerja dan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, ini semuanya bisa kita rapihkan kembali. Jadi mari kita belajar dari pengalaman. Begitu. Jadi Reno, cukuplah ya. Ini kasus terakhir ya. Betul. Pelumpang saja 2 kali. Begitu. Jangan sampai menyebar ke kota lain. Tadi sudah saya contohkan dekat sekali ternyata permukiman dengan depo begitu. Tidak ada jarak. Ada 2 poin sebetulnya Anggi yang saya soroti dari paparan data Anda. Yang pertama adalah terkait ketika menunggu depo Pelumpang ini direlokasi ke lahan milik Pelindo, sebetulnya apa jaminan bagi warga setempat bahwa tidak akan ada terulang lagi kejadian terkait dengan keselamatan kerja dan keamanan. Iya. Kemudian yang kedua, sudah ada sampaikan juga Anggi, bahwa ketika depo Pelumpang dipindah ke Pelindo, berarti depo Pertamina di kota lain harus dipindahkan. Betul. Anggarannya dari mana? Ini jadi pertanyaan. Oke. Kita nantikan nanti jawaban dari Pertamina atau bahkan lebih luas lagi ya dari Kementerian BUMN terkait hal ini. Terima kasih Anggi Hasibuan untuk paparan data dari Anda siang hari ini.